Coba bayangin hidup di Indonesia yang bebas korupsi. Nggak ada amplop-amplop misterius, nggak ada proyek markup, nggak ada duit rakyat yang nyasar ke kantong pribadi. Kalau itu kejadian, kita nggak perlu ke Norwegia atau Jepang buat lihat negara ideal. Cukup buka mata di negeri sendiri. Tapi, sebelum terlalu ngelamun jauh, kita mesti tahu dulu. Seberapa parah sih kerugian negara karena korupsi? Menurut KPK, kerugian negara akibat korupsi bisa tembus lebih dari 1.000 triliun per tahun. Itu belum termasuk kerusakan sistem, kepercayaan publik, dan dampak jangka panjang lainnya. 1.000 triliun itu banyak banget. Kalau dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia, tiap orang bisa dapat belasan juta. Setahun, tanpa kerja tambahan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa jadinya kalau duit sebanyak itu nggak hilang? Kalau semua anggaran benar-benar dipakai buat rakyat? Pertama, pendidikan. Bisa aja sekolah dari TK sampai kuliah digratiskan full. Buku, seragam, bahkan laptop disiapkan semua. Nggak ada lagi cerita anak putus sekolah cuma gara-gara nggak punya ongkos. Guru-guru dibayar pantas, nggak perlu demo minta insentif. Dan fasilitas pendidikan bakal naik kelas, bukan cuma bangunan fisik, tapi kualitas isi. Kedua, kesehatan. Rumah sakit bakal makin lengkap, dokter dan perawat tersebar merata, bahkan di daerah terpencil. Nggak ada lagi antre berjam-jam buat dapat ruang rawat. Nggak ada lagi pasien ditolak karena nggak punya uang. Obat murah, pelayanan manusiawi, dan sistem BPJS yang nggak tekor melulu. Ketiga, infrastruktur. Bukan cuma ibu kota yang punya jalan mulus. Desa-desa juga dapat aspal bagus, jembatan kuat, dan transportasi aman. Proyek pembangunan nggak mangkrak. Nggak ada cerita gorong-gorong miliaran rupiah yang cuma lubang kecil ditutup keramik. Dan semua pekerjaan dikerjain cepat karena nggak ada bagi-bagi jatah. Dan yang paling kerasa, kepercayaan publik naik. Warga jadi semangat bayar pajak karena tahu duitnya nggak diselewengkan. Pemerintah dihormati, bukan dicurigai. Orang-orang nggak buru-buru pindah negara karena ngerasa, ngapain, di sini aja udah nyaman banget. Tapi, bisa nggak sih Indonesia beneran bebas korupsi? Jawabannya, bisa. Tapi nggak instan. Butuh hukum yang tegas, pengawasan yang konsisten, dan yang paling penting, mental rakyat yang nggak permisif. Kita sering banget bilang, yah, udah biasa, namanya juga Indonesia. Nah, pola pikir kayak gini yang bikin korupsi betah tinggal. Beberapa negara udah buktiin kalau korupsi bisa ditekan habis-habisan. Lihat Korea Selatan, dulu presidennya aja korupsi. Sekarang, penjaranya nggak pilih kasih. Singapura juga dulu penuh suap. Tapi sekarang jadi salah satu negara paling bersih. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Jadi mulai dari mana? Ya, dari diri kita sendiri.